Kisah ibu yang masak batu demi menenangkan anaknya, sementara pemimpin tak peduli. Apa jadinya kalau seorang pemimpin tidak tahu rakyatnya sedang memasak batu karena tak punya makanan? Inilah yang membuat Umar bin Khattab menangis sampai punggungnya membungkuk. Pernahkah kamu melihat seorang ibu membohongi anak-anaknya dengan memasak batu karena tak punya makanan? Malam itu dingin. Angin berhembus menusuk. Di sebuah gubuk reot pinggir kota Madinah, seorang ibu duduk di depan tungku. Di dalam periuknya, bukan makanan, tapi batu. Ya, batu. Anak-anaknya menangis kelaparan. Tapi si ibu hanya berkata, "Sabar ya nak, masakannya belum matang." Padahal, ia tahu tidak ada yang akan matang. Ia hanya berharap anak-anaknya tertidur karena lelah menangis. Tapi Allah Maha melihat, dan malam itu, seorang lelaki berjalan sendiri, menyamar, menelusuri kota dengan kain lusuh dan wajah penuh beban. Itulah dia, Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, pemimpin dunia Islam. Tapi malam itu, ia seperti rakyat biasa. Ia mendengar tangisan, melihat asap dari tungku, lalu mendekat. "Wahai ibu, apa yang kau masak?" "Batu." Karena pemimpin seperti Umar tidak peduli pada rakyatnya. Perempuan itu tak tahu, laki-laki di hadapannya adalah Umar sendiri. Dan saat itu juga, Umar menunduk, menangis, sampai jenggotnya basah oleh air mata. "Ya Allah, aku yang akan ditanya atas lapar anak-anak ini di hari hisab nanti." Umar berlari ke Baitul Mal, memanggul sendiri karung gandum, digendong di pundaknya hingga punggungnya membungkuk. Asistennya berkata, "Biarlah aku yang membawa, wahai Amirul Mukminin. Apakah kamu juga yang akan memikul dosaku di hadapan Allah kelak?" Umar memasak sendiri makanan untuk anak-anak itu. Ia tidak pulang. Ia duduk hingga mereka kenyang dan tertidur. Beginilah seharusnya pemimpin. Ia tidak tidur ketika rakyatnya kelaparan. Ia tidak tenang saat tangisan terdengar dari perut kosong seorang anak kecil. Sebab Umar tahu, ia tidak hanya pemimpin di dunia, tapi juga akan ditanya di akhirat. Di hadapan Allah, tak akan ada mahkota, tak ada pangkat, tak ada pembelaan dari pasukan elit. Yang tersisa hanyalah, apakah engkau sudah berlaku adil kepada orang-orang yang kau pimpin? Dan Umar tak mau menjawab dengan retorika. Ia ingin menjawab dengan tindakan, dengan air mata, dengan beban gandum di punggungnya. Malam itu, Umar kembali ke rumahnya. Ia menatap langit. Bintang-bintang bersinar, tapi hatinya masih berat. Ia berkata dalam doanya, "Ya Allah, jika aku gagal menjadi pelindung mereka, ambil saja nyawaku. Jangan biarkan aku menjadi pemimpin yang menyesatkan rakyatku." Untuk kondisi saat ini, di mana pemimpin kita hari ini? Dulu, Umar membawa gandum untuk satu keluarga miskin. Hari ini, berapa banyak anak yang menangis kelaparan, sementara pemimpinnya tertidur di istana? Dulu, Umar memikul sendiri tanggung jawabnya. Hari ini, berapa banyak pemimpin yang melempar kesalahan ke bawahan? Umar tak pernah minta dihormati, justru takut dihormati. Tapi hari ini, banyak yang haus pujian, lupa tanggung jawab. Kalau pemimpin seperti Umar bin Khattab hidup hari ini, mungkin ia bukan sibuk di meja rapat, tapi sedang berdiri di depan rumah rakyat, membawa sekarung gandum dan air mata yang siap jatuh karena tak sanggup melihat seorang ibu memasak batu untuk menipu perut anaknya yang lapar. Kita tidak butuh pemimpin yang kuat berbicara di depan kamera. Kita butuh pemimpin yang menangis di malam hari, karena merasa gagal menjaga rakyatnya. Beginilah Umar mengajarkan, bahwa kekuatan bukan terletak pada pedang atau jabatan, tapi pada takutnya ia kepada Allah saat melihat air mata rakyatnya sendiri.